Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi kita semuanya. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates, Ibu Yuliati Ningsih SPD, serta teman-teman guru kelompok TKA dan TKB PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates Jember. Mohon izin teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan melakukan pengimbasan tentang rancangan pembelajaran PJOK saya, yaitu RTL yang akan saya diskusikan bersama teman-teman di sini. Untuk rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, itu kegiatannya adalah SEM. Jadi SEM itu adalah Sport Education Model dengan tema segarkan, sehat, bugar, menyenangkan melalui permainan tradisional. Latar belakang saya mengambil kegiatan ini adalah karena melestarikan permainan tradisional merupakan upaya yang penting untuk menjaga identitas budaya dan sejarah suatu bangsa. Dengan mempertahankan dan mengajarkan permainan ini kepada generasi mendatang, kita mampu memperkaya warisan budaya yang berharga. Karena kan anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih bermain gadget, kemudian game-game yang ada di handphone. Jadi untuk pembelajaran PJOK ini merupakan pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis serta keterampilan motorik, sehingga permainan tradisional dalam pembelajaran dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Kemudian, tujuan dari program yang saya berikan itu yang pertama adalah melestarikan budaya lokal dari permainan tradisional. Kemudian memperkenalkan olahraga dengan cara-cara yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Kemudian membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran serta terbiasa bekerjasama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian capaian yang diharapkan untuk pengenalan, aktivitas seluruh murid dapat terlibat aktif, pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Kemudian eksplorasi, murid mencari informasi terkait topik, dan proyeknya murid merancang dan membuat produk hasil pembelajaran. Langkah-langkahnya adalah perencanaan dan desain permainan, kemudian pembagian tim, penyampaian aturan pelaksana kegiatan atau permainan, evaluasi dan refleksi. Hasil yang ingin diharapkan adalah peningkatan percaya diri siswa, menumbuhkan semangat sportivitas, peningkatan partisipasi dalam olahraga. Nah, kemudian untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah modal pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan tersebut, yaitu metode pembelajaran bermain, kemudian metode tindakan pada model pembelajaran problem based learning sebagai berikut. Yang pertama, model pendekatan bermain dianggap sesuai dengan materi kombinasi gerak dasar, berlari dan melompat pada permainan tradisional.
Kemudian yang kedua, sesuai dengan karakter peserta didik yang suka bermain. Dan yang ketiga, bermain dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk struktur atau mitra yang terlibat, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional. Murid yang terlibat adalah kelas TKA dan TKB, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab kegiatan kepala sekolah. Kemudian KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel atau guru kelas ya kalau di TK itu, dalam pengarahan Publis Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dalam kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Kapasitas yang dimiliki. Nah, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Murid keseluruhan yang berjumlah 115 orang dari kelompok TKA dan TKB. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, official, dan penonton. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki halaman yang cukup luas. Dan yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Untuk rencana evaluasi, yang pertama adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan siswa baik berupa foto atau video, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid dengan wawancara. Kemudian kemungkinan dan tantangan. Kemungkinan kegiatan kita tidak terlaksana apabila yang pertama, cuaca, hujan ya. Kegiatan dapat ditunda atau diganti dengan hari lain. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Kemudian tantangannya yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya adalah menyederhanakan aturan permainan, mendemonstrasikan secara langsung agar siswa dapat dengan mudah mempraktikannya kembali. Yang kedua, siswa kurang tertarik pada permainan tradisional sehingga merasa permainan itu sulit. Solusinya adalah memodifikasi permainan sehingga peserta didik akan lebih tertarik. Yang ketiga, keterbatasan waktu dalam melakukan refleksi. Solusinya adalah mengalokasikan waktu refleksi cukup di akhir sesi saja dan memberikan kesempatan kepada perwakilan siswa untuk menceritakan pengalamannya. Nah, untuk waktu yang saya targetkan dalam program ini, yaitu kegiatan ini dilakukan pada akhir pembelajaran semester 1. Insya Allah akan dilakukan di minggu kedua di bulan Desember. Kemudian penutup dan tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik anak, kerjasama dalam tim, dan pemahaman budaya. Pembelajaran yang berpusat kepada anak ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitasnya. Rencana tindak lanjutnya adalah presentasi rencana pada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, dan hal ini sudah saya lakukan pada hari ini. Kemudian yang kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ini adalah contoh permainan tradisional yang bisa kita ATM nantinya untuk kegiatan di sekolah kita ya, di Lembaga PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates. Nah, rancangan yang saya buat ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan mendalam melalui
pentingnya kerjasama dan sportivitas serta motorik siswa. Dalam proyek ini juga diharapkan peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia melalui bentuk permainan tradisional. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, itu adalah penyampaian dari rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk kegiatan selanjutnya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan SEM ini akan dilakukan oleh 2 kelompok ya. Saya bagi kelompok A dan kelompok. Kegiatan SEM yang akan kita lakukan, teman-teman, kelompok B menyusun permainan gobak sodor, katakan seperti itu. Kemudian disusun anaknya yang bagian penanggung jawab dari permainan itu siapa saja. Misalkan Bu Hovi, bagian official, jadi dia yang membuat garisnya atau membuat kartu wasitnya atau apa gitu. Kemudian siapa yang jadi wasit, siapa yang jadi penonton, siapa yang bagian keamanan atau P3K, seperti itu. Semuanya itu dilakukan oleh anak. Oke. Nah, ini ya. Nih, murid yang berjumlah 115 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, official, dan penonton. Nah, kegiatan ini teman-teman, nantinya ketika kelompok A yang membuat permainan, berarti panitia, wasit, official, dan penonton keseluruhannya adalah kelompok A yang bermain di kelompok B. Begitu. Kalau misalkan kelompok B yang menjadi panitianya, berarti yang bermain nanti kelompok A. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Betul. Dari anak-anak semuanya. Ibu guru tetap harus mendampingi, jadi diarahkan bagaimana apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian ya betul. Nanti apa ya yang kita butuhkan sesuai kebutuhan dari jumlah permainan itu, Bu. Misalkan gobak sodor berarti orangnya berapa? Itu. Kemudian permainan apa lagi yang bisa dilakukan beregu? Sudah bisa? Paham Ibu-ibu? Monggo sekarang saya beri kertasnya, silakan dicari jenis permainan apa, kemudian tentukan bagian wasit, official. Ya, harus permainan tradisional. Atau gini, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi anak-anak itu kan cenderung tidak suka dengan permainan tradisional ya, bisa dimodifikasi. Seperti saya beri contoh begini, permainan bola basket itu kan bukan permainan tradisional, tapi bisa kita ATM menjadi permainan tradisional. Dengan cara bagaimana? Jadi untuk alatnya itu menggunakan tempat sampah, misalkan tempat sampah. Jadi mereka itu berusaha untuk memasukkan bola ke dalam keranjangnya sendiri, tetapi keranjangnya sendiri itu dipegang oleh lawan, misalkan. Jadi dia berlari seperti itu. Atau permainan gobak sodor. Kalau anak TK tuh kalau misalkan hanya berlari kan jenuh ya. Bisa pakai bola atau bendera. Jadi dia pegang bendera, silakan ditaruh di sebelah sana gitu, diisi, tapi menggunakan permainan tradisional seperti gobak sodor itu. Mungkin modifikasinya di situ. Kasti juga bisa, tetapi kalau TK itu kan berat, mungkin bisa pakai botol dan koran. Jadi gini. Nah itu, atau mungkin tekniknya saja yang dirubah.
bisa, tapi harus ada petunjuk. Oh iya, kanan kiri ya permainannya. Kucing-kucing sedikit. Boleh kucing dan tikus. Kucing dan tikus. Itu pemain jaring-jaring ikan itu. Lah ya kan kucing-kucingan itu Bu, padha kucing bebek. Jadi ditulis. Dijelaskan kenapa permainan. Iya. Jare mek ngomong to. Jadi permainannya tulis jawab. Misalkan kan gini apa Bu? Ya mari gerobak sodor. Gerobak sodor, cara bermainnya anak gini. Ya, kemudian tim ofisial kelompok Ali jadi apa, kelompok Mega jadi kelompok Umar jadi apa gitu ya. Boleh terserah. Tapi lek wasit mosok mas bisa kelas di wasit. Enggak, wasit itu 2. Kalau misalnya gerobak sodor, wasit itu yang memulai dan ada yang wasit garis. Personelnya. Oh. Iya, lagi selesai. Wasit itu siji. Ada sih. Kak, garis itu kanan kiri. Depan sama belakang itu ada. Enggak iso lah, bisa tinggal ngomong. Enggak apa-apa. Marian ini untuk Itu aku ya. Satu dicek. Jadi sih dulu. Jadi itu yang coba ada aku habis selesai oh iya Mas ini yang tidak bersuka. Marah-marah lagi aku sih Mas. Baik, terima kasih teman-teman untuk diskusinya. Monggo bisa disampaikan hasil diskusi teman-teman perwakilan dari kelompok TKA. Silakan TKA, siapa yang mau menyampaikan? Bu Wiwin. Baik, nama permainannya yaitu ular naga. Langkah-langkahnya permainan ular naga. Yang pertama, menyampaikan aturan permainan. Yang kedua, menentukan 2 penjaga dengan pipa. Yang ketiga, dua penjaga bersepakat menentukan nama masing-masing kelompok. Yang keempat, barisan pemain bergerak melingkari induk naga sambil bernyanyi lagu khas. Yang kelima, saat lagu selesai, penjaga gerbang menangkap salah satu anak. Yang keenam, anak yang tertangkap harus memilih salah satu penjaga gerbang untuk menjadi induknya. Yang ketujuh, penjaga gerbang menjadi induk naga dan anak ular naga bekerja sama untuk tidak tertangkap oleh kelompok lawan. Yang kedelapan, permainan berakhir saat salah satu penjaga gerbang berhasil memperebutkan semua anak ular naga. Baik, terima kasih dari kelompok A. Tepuk tangannya dong teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, bentuk permainan yang akan dilakukan adalah ular naga dari kelompok A. Kemudian dari kelompok B, silakan. Siapa yang bisa maju? Monggo, silakan dari kelompok B. Gak usah dari kelompok B, ini sasarannya untuk
kelompok A ya. Jadi permainannya namanya Benteng Takeshi. Ya. Jadi permainannya yang dimainkan itu oleh 2 tim. Jadi dengan jumlah itu bisa dari 3 sampai 10 orang. Dalam permainannya itu menjaga bentengnya masing-masing, kan ada 2 tim dan ada 2 benteng itu. Jadi 2 tim itu harus menjaga bentengnya masing-masing biar tidak dikuasai oleh salah satu tim gitu. Jadi panitianya itu dari perwakilan kelas. Setelah itu pesertanya, karena ini sasarannya kelompok A, jadi pesertanya adalah kelompok A. Wasitnya itu dari perwakilan kelas juga. Ofisialnya sama, perwakilan masing-masing kelas. Penontonnya dari kelompok B. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, itu tadi jenis permainan yang sudah kita susun yang nantinya akan menjadi program permainan kita pada bulan Desember. Terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan untuk menghadiri undangan dari saya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita rencanakan, apa yang sudah saya sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Dari saya, kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.